Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya anak-anak, jangan lupa sarapan dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita cepat kembali belajar seperti semula. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo, kita cari tahu bersama. Oke anak-anak, masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Drumroyen? Ya, salah satunya adalah akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau dikenal juga dengan KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Apakah anak-anak sudah ada yang membacanya? Kalau belum, ayo kita simak bacaan tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Drumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, anak-anak, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschepen. Sementara itu, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, tadi apa saja sih hasil dari KMB tersebut? Oke, yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun yang sama ya, tahun 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda teman-teman setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Wah, lama banget ya. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Oke, selanjutnya, selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Mohatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia
Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan tersebut yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat pula dengan RIS. Oke, setelah kita menyimak tentang bacaan tadi, selanjutnya ayo kita menulis terlebih dahulu. Untuk bagian yang kiri, pahamilah bacaan di atas yang tadi ya. Kemudian tuliskan informasi penting dalam bacaan tersebut ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, di sini ada petunjuknya ya. Jadi teman-teman langsung menulis di buku catatan masing-masing mengenai peristiwa KMB. Mulai dari kapan peristiwa KMB terjadi, di manakah peristiwa KMB diadakan, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB, apa hasil dari KMB, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi, dan yang terakhir, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ayo berlatih pula bersama teman-teman ataupun dibantu dengan ayah ibu untuk mencari informasi mengenai permasalahan berikut. Nah, di sini ada kolom untuk mencantumkan hasil dari informasi yang teman-teman dapatkan. Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember tahun 1949. Pertanyaannya, apakah Republik Indonesia Serikat itu? Carilah informasi tersebut mengenai RIS dari 3 cara. Yang pertama melalui studi pustaka atau dengan mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Yang kedua, diskusi, dan yang ketiga, wawancara terhadap guru, sejarawan, ataupun orang tua anak-anak juga bisa ya. Nah, setelah itu cantumkan atau catat di buku masing-masing. Nah, setelah itu, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Sebagai umat muslim, minimal kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Untuk anak-anak, sudah bersyukurkah hari ini? Kalau belum, ayo kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada lagu syukur nih. Ciptaan Hak Mutahar. Untuk liriknya, dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Tanah air pusaka. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta
pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Wah, berarti sekitar 19 tahun yang lalu ya. Oke, mereka mengadakan konferensi, teman-teman. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Nah, kesepakatan mereka berjudul Berteman dalam Keragaman. Adapun isinya, yang pertama tentang keragaman agama. Kami tahu, perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Kami tahu, bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbagai agama. Kami tahu, agama itu mengajarkan kebaikan. Kami tahu, perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling mendorong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Kami bisa tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Selain itu, di sekolah kami bisa kami tidak mempersalahkan agama yang teman-teman. Kami tidak bertengkar hanya karena agama. Kami bisa memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Kami bertegur sapa, senyum, dan dengan semua teman meskipun berbeda agama. Kami mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Kami berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Tentang keragaman budaya, kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Kami tahu bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Kami juga tahu, tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Kami tahu, pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu bahwa akan muncul masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Akan muncul masalah ketika orang sering merasa budayanya paling baik. Dan orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu kan indah. Sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Kami bisa berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Kami juga bisa belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Kami bisa mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Dan kami juga mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Kami juga mengajak bermain dan belajar bersama teman yang memiliki kebutuhan khusus. Di sekolah, kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan "ih" terhadap budaya lain,
Kami bisa meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Kami membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Kami mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Dan itulah isi dari konferensi tentang keragaman agama dan budaya. Selanjutnya, ayo berlatih kembali. Ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai Ali, Amin, Rudi, dan Harry membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali, mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini, mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Harry berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Harry menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Untuk yang A, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Harry? Yang B, apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dan pergaulan? Jawabannya bisa anak-anak catat ya di buku catatan masing-masing. Pun dengan soal kedua dan ketiga. Nah, nanti setelah anak-anak menyelesaikan ayo berlatih tadi, selanjutnya ayo renungkan tentang betapa kaya dan beragamnya bangsa Indonesia. Sungguh suatu keajaiban di mana semua bangsa yang sangat besar dan beragam ini bisa utuh dan bersatu. Lalu, apakah keragaman budaya tersebut bisa kekal dan persatuan tersebut bisa dijaga terus? Untuk itu, menjadi tanggung jawabmu sebagai generasi penerus bangsa. Di pundak kita ada tugas besar yang sangat mulia untuk melestarikan dan mengembangkan unsur-unsur budaya tersebut agar tetap lestari di bumi Indonesia. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Oke, selanjutnya tulis ya bagaimana caramu untuk melestarikan budaya di bumi Indonesia. Nah, dan yang terakhir, coba anak-anak semua jawab soal tes berikut ini. Ada 5 soal pilihan ganda dan jawabannya bisa langsung ditulis setelah renungan tadi. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengumpulkan catatan teman-teman tadi. Dari Ibu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya teman-teman. Dadah.